Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen berjudul Tokoh-tokoh cerita melarikan diri dari kepalamu. Cerpen ini merupakan salah satu naskah yang berada di dalam buku Ketika Penulis-penulis Dikebiri, sebuah kumpulan cerpen yang menjadi juara 2 dari event antologi cerpen Milad FLP ke-24. Tokoh-tokoh cerita melarikan diri dari kepalamu oleh Ajeng Maharani. Akhir-akhir ini kamu tidak bisa menulis lagi. Itu semacam kematian paling konyol yang dilalui oleh seorang penulis cerita pendek semacam dirimu. Padahal kamu sudah berusaha duduk di kursi putar favoritmu yang warna merahnya sudah kusam dan bau sengak itu, menyalakan komputer dan merenung sakral di malam paling kasib. Namun kenyataannya, selama hampir 1 jam kamu selalu mematung dan jari jemarimu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Kamu telah menemukan sebuah jalan cerita paling sempurna. Kamu sangat yakin ini akan menjadi sebuah masterpiece yang akan mengejutkan banyak orang. Bahkan para kritikus sastra yang pernah memporak-porandakan cerita pendekmu beberapa waktu yang lalu dan hampir-hampir membuatmu payah. Tetapi anehnya, sekuat apapun kamu mencari, tidak kamu temukan satu tokoh pun di dalam kepalamu. Kegelisahan mulai menyerang perasaanmu. Bagaimana bisa tokoh-tokoh itu tidak ada? Padahal kamu telah menyimpan begitu banyak di dalam kepalamu. Padahal mereka seringkali begitu berisik dan berdenging, berceloteh tentang masa kanak-kanak yang menyedihkan atau kisah cinta yang penuh patah hati. Kamu seorang penulis cerita pendek yang dicintai dan diagungkan selama 7 tahun ini. Kamu telah memenangkan banyak penghargaan dan kamu benar-benar akan kesepian jika mereka tahu kalau kamu tidak bisa menulis lagi. Mungkin kamu butuh bertamasya. Coba ambil cuti untuk dirimu sendiri dan nikmati dunia di luar sana. Teman baikmu mengatakan itu ketika kamu mengutarakan nasib buruk yang sedang melandamu. Teman penulismu yang masih muda dan tampan dan digilai para pembaca wanita itu juga mengatakan mungkin kamu butuh banyak-banyak membaca lagi, atau jalan-jalan ke toko buku dan menemukan satu buku yang paling bercahaya sebagai pematik semangat menulismu lagi. Tetapi tentu saja saran-saran itu tidak berlaku padamu, pikirmu demikian. Kau salah, aku tidak butuh semua itu, karena bukan itu masalahku, ujarmu dengan tegas. Matamu menekan kuat ke dalam bola matanya yang masih mengamatimu dengan saksama, seolah berusaha mencari tahu arti dari ucapanmu siang ini. Kepulan asap rokok terus membumbung di sekitarnya. Ia selalu seperti kereta api uap yang melaju cepat mencari tempat pemberhentian paling nyaman untuk beristirahat sepanjang malam. Lalu apa sebenarnya masalahmu? Tanyanya. Ia menggeser tubuhnya lebih dekat ke arahmu. Aroma tembakau dari mulutnya semakin kuat tercium di cuping hidungmu. Kamu juga laki-laki, tetapi kamu benci rokok dan kopi hitam tentu saja. Kamu bahkan tidak bisa memahami bagaimana bisa rokok dan kopi hitam tidak bisa dipisahkan dari para penulis dan penyair. Masalahnya, hei jangan bertele-tele, katakan dengan jelas. Kamu mengembus napas. Ia baik, tetapi ia lelaki yang tidak sabaran. Kamu paham benar dengan watak teman baikmu yang kamu kenal dalam perjumpaan para penulis muda di kotamu beberapa tahun lalu. Teman baikmu itu lebih terkenal ketimbang dirimu. Ia sering disebut sebagai pabrik cerita pendek karena kemampuannya menulis 5-7 cerpen dalam 1 pekan. Kegilaan yang tidak masuk akal. Teman baikmu itu bahkan dituding punya penulis bayangan, tetapi tentu saja kamu tahu itu tidak benar. Kamu pernah tinggal seminggu di rumahnya yang luas dan kosong, dan menemui teman baikmu itu menjadi gila ketika sudah menulis cerita pendek. Aku tidak punya tokoh cerita di dalam kepalaku. Aku tidak menemukan satu pun di dalam sini, ujarmu pada akhirnya, sambil menunjuk kepalamu sendiri. Teman baikmu yang berkacamata itu tertawa terpingkal-pingkal ketika kamu baru saja menyelesaikan kalimat tanpa ragu-ragu. Ia bahkan sampai memegangi perutnya.
Gigi-giginya yang rapi terlihat mencuat ketika ia tertawa. Aroma tembakonya menguar tajam. "Aku tidak sedang bercanda," ujarmu kesal. Kamu menutup hidung, memberi kode padanya agar segera menjauh. Teman baikmu membenamkan batang rokoknya di asbak, lalu bergeser lagi ke tempatnya semula. Maaf, tapi itu sangat lucu," katanya. Ia masih menahan tawa kecil yang samar-samar. "Aku serius, aku tidak mampu menemukan satu pun di toko. Aku tidak bisa menemukan satu toko pun di dalam kepalaku." Teman baikmu berdehem, menegakkan punggungnya. "Setelah kupikir sekilas, ini benar-benar serius," katanya. "Nah," teman baikmu itu terdiam beberapa saat. Kamu melihat wajahnya mulai nampak memikirkan sesuatu. "Menurutmu, kira-kira kemana mereka semua?" tanyanya kemudian. Kamu mengedikkan kedua bahu. "Tentu saja kamu tidak tahu. Jika tahu, kamu tidak akan menemuinya di warung kopi yang pikuk dengan lagu-lagu dangdut ini dan menceritakan masalahmu." Jangan-jangan, kamu menunggunya melanjutkan kata-kata. Keheningan terlalu mencekikmu. Kamu sudah tidak sabar. Toko-tokomu itu melarikan diri dari kepalamu. Matamu seketika membeliak, dan kamu hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan teman baikmu. Omong kosong macam apa yang ia utarakan? Mana ada toko cerita yang bisa melarikan diri dari penulisnya? Ya, coba kamu pikir sendiri. Kenapa mereka sampai lari dari kamu? Itu kan tugasmu sebagai penulis mereka. Mulutmu khidmat terkunci rapat. Kamu tidak bisa membalas teman baikmu sekarang. Kamu semakin terbenam dalam suatu bentuk ketidakberdayaan. Jika benar kamu telah kehilangan tokoh-tokoh ceritamu itu, selamanya kamu pasti akan dilupakan. Kamu penulis yang gagal dan menyedihkan. "Ayo ke tempatmu," ujar teman baikmu, yang segera berdiri dan meraih jaketnya. "Kita cari mereka di sana. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Percaya sama aku." Selesai. Terima kasih.